Halo Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasakan kesulitan dalam membuat video pembelajaran? Terutama pada kondisi pandemik seperti ini, banyaknya kelas online memerlukan video pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Tapi Bapak Ibu merasakan kesulitan dalam menggunakan aplikasi video editor yang sudah ada. Well, sama Pak, saya juga merasakan kesulitan dalam menggunakan aplikasi video editor yang ada. Mungkin lebih tepatnya saya tidak punya banyak waktu untuk benar-benar mengedit video pembelajaran yang saya persiapkan untuk anak-anak murid saya. Oleh karena itu, saya ingin berbagi di video ini bagaimana cara membuat video pembelajaran anti ribet dengan menggunakan 3 program yang sebetulnya Bapak Ibu sudah lama pakai, tapi mungkin tidak mengetahui cara atau fitur yang ada di program-program ini yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran. So, do you want to check it out? Let's check it out together. Ya, saya pertama akan menjelaskan, dengan menggunakan fitur PowerPoint. Oke. Fitur PowerPoint di sini saya rekomendasikan teman-teman guru untuk menggunakan PowerPoint Microsoft 365. Kenapa versi 365? Karena di Microsoft 365 ini ada fitur merekam slide, merekam PowerPoint sambil kita menjelaskan. Dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ada pop-up video saya ya di sini ya. Nah, ini akan ada nanti di video pembelajaran Bapak Ibu jika menggunakan Microsoft 365. Jika Bapak Ibu belum menggunakan atau belum mempunyai Microsoft 365, Bapak Ibu bisa ke office.com and get the office. Ya, saya sih menyarankan untuk mengambil yang paid, yang berbayar. Ya, setahu saya yang gratis itu masih belum ada fitur untuk merekam slide-nya. Tapi saya berharap pemerintah Kemendikbud bisa memberikan paket gratis Microsoft untuk para guru. Nah, setelah Bapak Ibu mengunduh Microsoft 365, Bapak Ibu hanya membuat PowerPoint slide seperti biasa. PowerPoint slide seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu buat untuk persiapan pengajaran. Ya, jadi Bapak Ibu go to PowerPoint, create your own slide. Buatlah create slide sendiri. Ya, dengan slide seperti itu, ya, nanti Bapak Ibu saya ajarkan, saya share. Nah, ini adalah salah satu video pembelajaran yang sudah saya unggah di YouTube channel saya, Miss Molly's English Time. Nah, ini menggunakan PowerPoint. Saya kasih lihat sekilas ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini pure 100% hanya menggunakan PowerPoint. Ya, ada saya, kemudian saya bisa juga coret-coret di sini sambil merekam video saya sendiri. Ya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara merekam slide beserta video penjelasannya? Saya yakin anak-anak akan senang, akan lebih mudah mengerti jika ada video ibu bapak gurunya yang ada di slide-nya. Karena banyak murid-murid kita itu visual learners ya Bapak Ibu, jadi akan lebih baik jika tidak hanya suara tapi juga muka kita yang cantik dan ganteng ini. Ya, so bagaimana caranya untuk membuat video pembelajaran seperti yang saya contohkan ini? Bapak Ibu, seperti tadi saya sudah jelaskan di awal, Bapak Ibu siapkan slide-nya sudah selesai, sudah rapi, dan Bapak Ibu pergi ke slideshow. You need to go to the slideshow. Nah, di slideshow di Microsoft 365 ini berbeda dengan versi yang lainnya, ada pilihan record slideshow. Nah, sebelum Bapak Ibu klik record slideshow di sini, pastikan di checklist play narration, use timings, and monitornya yang otomatis jika Bapak Ibu menggunakan laptop, pakai webcam-nya. Saya menggunakan webcam laptop saat ini. Ya, nah ketika record slideshow, klik tanda panah ke bawahnya ini, ada pilihan record from current slide atau record from the beginning. Kalau belum memulai sama sekali, maka record from beginning. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Oke, saya klik record from beginning. Nah, ini terlihat ya. Di sini ada fitur pen juga. Nah, ini pen, ada fitur eraser juga, ada fitur highlighter.
Jadi Bapak Ibu bisa klik kemudian di highlight. Jadi benar-benar seakan-akan menggunakan seperti sedang menjelaskan langsung. Bisa seperti pointers. Nah, seperti ini. Nah, kalau memulai jangan lupa Bapak Ibu untuk record. Kita coba ya, record ya. Di sini tidak akan terlihat webcamnya karena saya sedang menggunakan webcam untuk menjalankan step by step ini. Oke, saya record. 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Ibu, kita akan membahas 3 cara mudah untuk membuat video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa seperti ini ya. Dan kalau mau next, langsung ke next slide-nya, tinggal klik ini. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan. Bla, 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 sudah selesai. Bapak Ibu tinggal close. Nah, ketika sudah close, di bawahnya ini ada nih hasilnya. Buat video pembelajaran. Nah, kalau nanti menggunakan webcam akan ada juga videonya seperti ini ya. Cuman karena saya tadi menggunakan webcamnya untuk menjelaskan step by step tanpa menggunakan PowerPoint. Saya menggunakan apa merekam ini? Saya akan bahas di akhir ya Bapak Ibu. So stay tuned. Sudah selesai seperti itu, sudah selesai semuanya. Kalau misalnya memperbaiki slide tertentu, saya nggak suka video saya di slide kedua, Bapak Ibu tinggal record from beginning. Record from current slide. Itu waktu awal saya menggunakan ini, saya menggunakan record from beginning. Jadi kalau udah salah, saya ulang lagi dari awal, dan itu sangat melelahkan. Jadi kalau emang ada yang ingin diperbaiki, hanya hapus yang di slide tersebut, videonya, dan kemudian record from current slide. Setelah Bapak Ibu selesai, jangan lupa diubah, disimpan, tapi disimpan di sini bukan sekedar file biasa. Jangan pakai save as, tapi diekspor. Ya, diekspor lalu pilih create a video. Create a video saya sih hanya memakai HD. Karena kalau full HD itu agak berat ya untuk di-convert. Lalu kemudian menggunakan use recorded timings and narration, menggunakan timing sama narasi kita sendiri, lalu create video. Oke, create video. Nanti filenya dalam bentuk MP4. Bapak Ibu bisa share video pembelajaran Bapak Ibu melalui YouTube, e-learning, ataupun hanya share ke anak-anak. Pasti saya yakin anak-anak murid kita akan lebih senang mempelajari mata pelajaran yang kita ajarkan. Oke, nah itu yang pertama ya dalam menggunakan Microsoft PowerPoint. Lalu selanjutnya apa? Yang kedua yaitu menggunakan Line. Nah, menggunakan Line, menggunakan Line to substitute Kahoot. Kahoot itu adalah aplikasi semacam quiz ya, itu seru sekali. Kahoot itu bagus sekali. Cuman ini tantangan bagi para guru, terutama saya dan teman-teman saya ya, terutama ya, saya tidak mau mengeneralisasi semuanya. Pada saat kelas online seperti ini atau PJJ seperti ini, yaitu memindahkan materi ke dalam mode online itu cukup menantang, cukup memakan waktu. Nah, jika saya menggunakan Kahoot, saya harus memindahkannya dulu semuanya ke dalam mode Kahoot. Sedangkan kalau saya menggunakan Line Web, saya hanya menggunakan soft copy yang sudah ada saja. Bagaimana caranya? First, Bapak Ibu download Line Web terlebih dahulu. Download Line Web ini bisa di Google, ini saya kasih lihat. Nah, bisa di-download Line untuk Windows. Tapi sebelum Line untuk Windows ini di-download atau diunduh, Bapak Ibu harus pastikan Bapak Ibu memiliki Line application di handphone Bapak Ibu. Ya, saya menggunakan Line application untuk komunikasi dengan anak-anak murid saya yang masih SMA karena kebanyakan dari mereka menggunakan aplikasi Line, bukan aplikasi chat jenis lainnya. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu download, biasanya nih saya kasih lihat ya bentuknya di bar saya ini nih, ada Line seperti ini ya. Nah, nanti dia download bentuknya seperti ini, jadi Bapak Ibu bisa mudah langsung, lalu bisa di-scan. Scan-nya itu Bapak Ibu ke Line application Bapak Ibu yang di handphone, lalu nanti ada barcode scan, atau bisa juga email login, bisa ya email login sehingga nanti menyambung Line Web sama Line yang ada di handphone Bapak Ibu. Kenapa penting sekali untuk membuat atau menggunakan Line Web ini? Bapak Ibu bisa menggunakan screen. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya ya, bahwa tidak perlu memindahkan. Bapak Ibu hanya menampilkan saja soal atau kuisnya dalam screen. Jika menggunakan Zoom bisa share screen-nya. Lalu minta murid-murid Bapak Ibu untuk
mengirim jawabannya secara pribadi private chat ke line Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi jika seperti itu? Nah, ini sebetulnya saya menggunakan line web bahkan sebelum ada kelas online. Saya sangat menyukai menggunakan race atau aktivitas perlombaan untuk mereview pembelajaran karena anak-anak belajar atau mengingat lebih baik jika kondisinya itu dalam bentuk kontes atau kompetisi. Ya, ini saya ambil contoh apa yang saya lakukan di kelas bahkan pada sebelum ada kelas online ya. Jadi saya di sini menampilkan di screen soalnya apa dan saya minta anak-anak murid saya untuk menjawabnya di private chat ya. Ini layar laptop. Nah, kita lihat. Nah, ini ada pop-up answers-nya ya. Nah, what is the answer? Oke, ini saya bahkan sebetulnya lagi di kelas pada saat itu sebelum pastinya pandemik ini. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan Zoom untuk share screen dan menampilkan soalnya, ini terutama untuk kuis ya, akan lebih efektif hanya untuk kuis untuk mereview pembelajaran atau latihan, bukan untuk benar-benar tes. Kemudian, jika Bapak Ibu meminta anak untuk private chat, maka ada pop-up, ada notifikasi yang muncul seperti yang di awal ini, sehingga anak-anak bisa melihat juga jawaban temannya, dan dia cepat-cepatan di sini, dan ini sangat menyenangkan dan menebarkan. Kata anak-anak murid saya lebih menebarkan kompetisi seperti ini dengan menggunakan line web dibandingkan dengan misalnya mereka harus mengumpulkan jawabannya langsung ya. Oke, itu yang line web saya berharap bisa membuat memberikan pencerahan bahwa aplikasi simple ini pun bisa membuat kuis atau latihan lebih berwarna. Ya. Nah, terakhir, tadi kan saya bilang waktu di PowerPoint, saya tidak bisa menggunakan webcam-nya pada saat merekam PowerPoint, pada saat memberikan tutorial di awal tadi ya, Bapak Ibu. Nah, itu karena saya sekarang sedang menggunakan Zoom. Nah, jadi yang saya lakukan sekarang ini, saya merekam tutorial ini, merekam tata cara membuat video pembelajaran anti ribet ini dengan menggunakan Zoom Record. Jadi kemarin saya tuh pusing bagaimana caranya saya merekam tutorial ini tanpa menggunakan webcam PowerPoint. Ya, saya bingung kalau mendownload aplikasi bagaimana, ribet sekali untuk benar-benar mengerti step by step dengan menggunakan video editor yang sudah ada. Dan saya teringat bahwa Zoom itu ada moda untuk screen share plus di share-nya akan muncul video seperti ini dan ada record-nya. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu bisa masuk ke Zoom Bapak Ibu sendiri. Di sini ada record sama share screen. Pastikan Bapak Ibu menggunakan laptop atau PC karena kalau di handphone tidak ada untuk record ya. Nah, saat share screen seperti ini Bapak Ibu bisa memilih untuk share screen-nya atau mau coret-coret seperti di papan tulis langsung atau PowerPoint tertentu. Ya. Jadi dari sini Bapak Ibu, nih saya stop share. Nah, saya sudah balik lagi ke mode penjelasan tanpa ada PowerPoint. Ini sangat membantu karena kalau kita menggunakan video editor yang sudah ada, kita harus merecord tampilan seperti ini dengan tampilan menjelaskan itu terpisah dan harus digabung di video editor. And it takes time, Bapak Ibu, untuk menggabungkan itu semua, memastikan ini pas. Untuk mamah muda seperti saya dan guru seperti saya ini itu sangat memakan waktu. Ya, jadi semoga tiga cara ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk membuat video pembelajaran anti ribet tanpa menggunakan aplikasi video editor. Ya, di channel saya akan membahas banyak tentang pembelajaran bahasa Inggris atau pembelajaran pada umumnya. Jika Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti update dari channel saya, bisa tolong like, subscribe, and then share. Thank you so much. Sarangnya yo, I see you when I see you. Thank you everyone.